Pemirsa, masih gamangnya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam menentukan bakal cawapres pendamping untuk Pilpres 2024 membuka kembali wacana untuk menduetkan Prabowo dan Ganjar sebagai capres dan cawapres. Kalau toh bisa, sekali lagi, tapi bukan sesuatu yang dipaksakan ya. Namanya demokrasi kan musyawarah mufakat. Nah, permufakatan di antara para tokoh politik, partai politik untuk mengusung satu dua dengan yang lainnya itu bisa dibicarakan, dan apapun berapapun jumlah peserta yang ikut akhirnya toh harus 50% per satu. Ini pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya bahwa satu putaran dengan dua poros itu akan lebih efektif. Efek hasilnya ya masalah psikologis, masalah sosiologis, masalah ekonomi, masalah biaya dari berbagai hal. Tujuan. Ya, kalau itu terjadi memang realitasnya demikian. Jadi ini kan yang kita bicarakan ini untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara. Kalau realitasnya terjadi penggabungan antara Ganjar dengan Prabowo, siapapun itu nanti menjadi presiden, ya yang lain juga harus legowo. Gitu. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Arya Bima itu kan banyak faktor yang menguntungkan buat kita. Dari sisi anggaran kita bisa menghemat, dari sisi waktu kita juga tidak terlalu ribut terus di politik tahun depan, sehingga orang bisa bekerja, bisnis bisa tetap berjalan. Jadi ya dalam politik ini kan harus ada akal sehat dan nalar yang berjalan, tidak boleh ngotot-ngototan. Cuma masalahnya ini masalah yang paling mendasar adalah ini siapa yang mau jadi presiden ini yang paling penting. Kalau yang lain saya rasa sih harus bisa mengikuti, karena kan tidak mungkin juga memaksakan calon dari Golkar kayak Pak Ridwan Kamil masuk ke susah dong. Nggak mungkin terjadi itu. Jadi kita harus realistis kalau menurut hemat saya dalam berpolitik itu, dan akal sehat dan realistis. Itu yang menurut hemat saya, dan yang nomor satu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara supaya tidak terlalu gaduh lah. Makanya kan kalau tadi Mas Arya Bima mengatakan berharap dua poros itu terjadi, tapi dengan tidak paksaan, maka saya mengatakan dua poros itu terjadi kalau itu dipaksa, gitu. Kalau nggak dipaksa nggak akan terjadi. Mungkin tetap akan 3 pasangan calon presiden. Kalau dibiarkan natural ya, tapi kalau dipaksa bisa 2 gitu. Karena menurut saya menyatukan keduanya itu lebih banyak karena pertimbangan paksaan itu, bukan pertimbangan rasionalitas politik. Kamu gimana mempersatukan keduanya? Antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, elektabilitasnya sama-sama. Kecuali elektabilitasnya satu tinggi, satu rendah gitu. Atau Pak Prabowo gabung dengan Anies, atau Ganjar gabung dengan Anies gitu. Itu mungkin dalam logikanya gitu loh. Tapi kan kalau Pak Prabowo ketemu dengan Pak Ganjar, elektabilitasnya di 30-30, sama keduanya. Ya nggak masuk akal kalau mereka dipertemukan dalam satu forum, nggak akan ada yang mengalah. Kecuali ada kekuatan politik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.